tanpa sprint. Nah, pengakuan itu kita jadikan surat. Gitu loh. Kita jadikan surat sebagai bahan novum. Karena itulah bukti baru yang belum pernah diuji di pengadilan. Yang kedua, bukti barunya PK itu sulit. Upaya hukum PK itu nggak gampang. Lihat kasus-kasus di Indonesia. Jarang orang mau PK karena udah apa sulit PK itu. Siapa yang bisa menangkan PK? Coba ada nggak? Pernah? Harus saling menghargai dulu. Jangan menjatuhkan. Aku baru nongol, Preti. Aku dari awal. Kau siapa? Kakek, Aduh. tolong dong host kondisikan. Kakek. Mana temuan Mabes Polri? jangan nyalakan Mabes Polri, udah gak bakal kena itu. Jelas lah, katanya Bapak Kapolri nurunkan propam. Mana hasilnya? Enggak usah Kalian pada disalahkan polisi nyala-nyalakan itu, aja. jangan. Ini kesalahan prosedur daripada yang ngajukan PK. Enggak. PK Bapak bisa menang, yakin? Kau siapa? Saya pengacara. Bisa Bapak yakinkan nggak? Pengacara Bisa Bapak tidak boleh yakinkan nggak PK meyakinkan. Bapak menang? Pengacara- Bisa nggak Bapak yakinkan? pengacara tidak boleh meyakini. Saksi di sini semua ya, saksi. Iya. Asik. Pak, kalau masih kecil mending minum obat kuat aja. Makasih. Oh, saya panjang, besar, dan berurat. Sorry. Aduh. Sini adalah pengakuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana itu baru mengakui bahwa dirinya itu telah lalai dalam melakukan proses penyelidikan dengan melakukan penangkapan tanpa sprint. Nah, pengakuan itu kita jadikan surat. Gitu loh. Kita jadikan surat sebagai bahan novum. Karena itulah bukti baru yang belum pernah diuji di pengadilan. Yang kedua, bukti barunya adalah putusan pengadilan pra-peradilannya Peggy. Betul. Itu dijadikan novum. Lalu tambahan-tambahannya nanti ada. Nggak mungkin saya buka di sini. Itu strateginya kalau kita mengajukan surat PK luar biasa atau PK kedua. Itu yang dituangkan dalam perma. Kalau itu nggak ada, itu nggak dilakukan. Masih membahas masalah matinya kenapa, CCTV-nya kenapa. Aduh, ini lama banget. Butuh waktu untuk menguji itu. Butuh tim forensik yang bekerja berminggu-minggu untuk membuktikan bahwa CCTV itu dibuka kembali melalui satelit. Sementara waktunya hanya bukti yang remeh-temeh sebenarnya. Tetapi dibikin sulit oleh orang-orang karena mereka ini ada apa dengan tempe mendoan. Itu. Mudah-mudahan 7 terpidana ini jangan salah lagi milih tim. Ya, mudah-mudahan tim yang kemarin juga benar-benar berjalan, hanya saja mungkin keliru. Itu aja. Sulit. Kakek tidur kalau udah malam, ya hargai cucunya. Cucunya lagi bicara. Cucu itu disayangin. PK itu sulit. Upaya hukum PK itu nggak gampang. Lihat kasus-kasus di Indonesia. Jarang orang mau PK karena udah apa sulit PK itu. Siapa yang bisa menangkan PK? Coba ada nggak? Pernah ada pengalaman? Kakek pernah punya pengalaman kakek menangkan PK? Pernah saya PK korupsi narkoba. Pernah Bapak? Hah, Bapak ini bagus. Kalau narasi nanti Bapak narasi ya Pak. Korupsi saya pernah bebasin dari PN Bagus sampai Pak. Udah Pak, tahan dulu, aku nanti lupa. Kalau yang diupayakan oleh Bu Titin, kita wajib menghargai. Belum tentu. Kalau nanti kita jadi pengacaranya, kakek jadi pengacaranya, mengambil ini belum tentu kakek menang. Hargai dulu. Hargai dulu. Hargai dulu. Sama-sama pengacara harus saling menghargai dulu. Jangan menjatuhkan. Aku baru nongol, Kakek. Preti. Aku dari awal. Kau siapa? Kakek, Aduh. tolong dong host kondisikan. Kakek suruh tidur. Kau nih. Kakek suruh tidur. Kakek ini cucu kakek, harus kakek sayangin. Jangan kakek marah-marahin di komal. Lanjut Mbak Preti, sampaikan narasinya. Gak semua
Memang di situ laka lantas, tapi kan novum laka lantas itu nggak semuanya tentang laka lantas. Jangan mau dibodoh-bodohi, ya. Jangan mau menyalah-nyalahkan orang. Dikarenakan novum laka lantas itu paling berapa? Sekitil. Yang lainnya itu mana? Kenapa nggak kalian sanjung-sanjung yang lainnya itu? Di situ ada ekstraksi data dari Widi, saksi, Dede. Ada lagi saksi yang lain juga, banyak di situ PK. Ketika dianjurkan, ketika mereka mengajukan PK banyak kok, nggak cuma laka sanjung-sanjung yang lainnya itu. Di situ ada ekstraksi data dari Widi, saksi, Dede. Ada lagi saksi yang lain juga, banyak di situ PK. Ketika dianjurkan, ketika mereka mengajukan PK banyak kok, nggak cuma laka lantas saja yang digaung-gaungkan. Tapi banyak kok di PK itu, aku nonton PK-nya. Nonton aku, nggak cuma laka lantas yang diangkat. Banyak kok, ada beberapa lagi. Satu lagi, kan ada tim khusus. Kan ada Mabes Polri. Kenapa kalian menyalahkan pengacara-pengacara yang kata si Bongkar, kan itu pengacara itu keterbatasan, nggak punya alat. Waktu juga singkat. Kenapa kalian nggak nyalakan Mabes Polri aja? Salahkan Mabes Polri itu. Kenapa nggak rilis-rilis? Kata Bongkar, kenapa Mabes Polri nggak ngasih tahu apa temuan mereka? Kenapa? Kan Bapak Kapolri yang kasih tahu katanya ada kejanggalan. Kata Jadi saya luruskan lah biar nggak panjang lebar. Jadi kalau kita masih membahas masalah forensik, masalah kematian, masalah saksi itu nggak bakal masuk. Bapak Pir, Udah nggak bakal masuk. ini Panjang aku kan lebar. yang bicara. Bapak jangan sok pinter di sini, Pak. Bukan Kalau sok Bapak pintar, bukan sok pintar. Panjang kali lebar tuh terlalu ini ya. Kasih omongan yang lain lah. Terlalu panjang tadi saya sedikit aja. Udah gantian. Jangan. Kenapa kalian kayak gini? Jadi kita Memang cari. kok, kenapa ya? Kita Udah jangan cari sok pandai di sini. solusinya ke Belum depan, tentu udah. Bapak PK nanti Bapak Nggak usah menang, saling Bapak menyalahkan. Firdaus. Cari solusinya Ya udah, ke depan. yang nyalakan kan nggak aku. Memang Mabes Polri. Kenapa nggak rilis-rilis? Mana temuan Mabes Polri? Jangan Katanya- nyalakan Mabes Polri, udah nggak bakal Loh, kena itu. Udah nggak Jelas lah, katanya Bapak Kapolri nurunkan propam. Mana hasilnya? Nggak Kok usah kalian pada disalahkan polisi nyalah-nyalakan itu, aja? jangan. Ini kesalahan prosedur daripada yang ngajukan PK. Enggak. Kok Kesalahan nyalah-nyalakan dari prosedur pula? pengajuan PK. Enggak. Makanya ditolak. Kalau nggak kesalahan prosedur nggak mungkin ditolak. Itu aja kuncinya, ya atau tidak di MA itu. Kalau PK itu di Bapak yakin? Ya atau Bapak tidak? yakin PK Bapak bisa menang? Yakin? Kok siapa? Saya Kok? pengacara. Bisa Bapak yakinkan nggak? Pengacara Bisa Bapak tidak yakinkan boleh nggak PK meyakinkan. Bapak menang? Pengacara- Bisa nggak Bapak yakinkan? pengacara tidak boleh meyakini. Saksi di sini semua ya, saksi di sini semua. Bapak yakin nggak PK Bapak menang? Yakin nggak? Penga- Bapak menang. pengacara- Bisa nggak Bapak yakinkan? pengacara tidak boleh meyakini. Saksi di sini semua ya, saksi di sini semua. Bapak yakin nggak PK Bapak menang? Yakin nggak? Pengacara tidak boleh meyakini orang untuk menang, tapi berusaha. Ya udah Bapak aja nggak Melanggar kode yakin, etik. Bapak aja belum Loh. tentu Bapak menang. Bapak menyalah-nyalakan orang. Bukan Pula, menyalahkan. Udah kita jangan bahas lagi masalah itu. Udah Ya ada Bapak belum tentu kesalahan. nanti Bapak menang. Gak usah gitu-gitu Bapak. Yang udah-udah ya diperbaiki. Saya nggak berani seperti ke pengacara depan. lain Itu menjamin itu di bawah kakek. sampai 1000%. Kakek ngapain kakek nyala-nyalain kakek? Kita jadi goblok kita nih, faktual. Belum tentu kakek benar nanti. Belum tentu kakek mampu PK. Namanya orang berusaha. Ya disupport aja lah. Timbang yang diem aja. Yang diem aja. Ya cuman bisa kritik aja untuk apa? Nggak mau usaha. Ini Mereka Preti mending mau berusaha. ini laki-laki tapi dirubah namanya. Jaga ya Pak, Suaranya saya pakai sopan dari komputer. tadi, saya perempuan, Bapak perempuan ya? Bapak kayaknya kalau saya pindah laki-laki ini. perempuan mau nggak? Karena laki-laki nih. Jaga ya Pak, jaga mulut Bapak, jaga, saya masih sopan Ini ini. laki-laki ini pakai komputer, suaranya ini pakai komputer. Bang Daus, itu perempuan Bang Daus, Bang Daus. Itu Saya baru perempuan kenal, itu. sebabnya baru kenal. Dia Enggak baru kenal, memang nggak ada ilmu, udah. bukan Kak, Anda masuknya langsung rocos, bingung jadinya. Saya jadi aduh. Gimana ya? Ngebahasnya jadi berantakan semua. Bang Firdaus belum kenal Preti, jadi harap maklum. Belum, entar kalau udah kenal Preti naksir sama saya loh, hati-hati ya. Asik. Pak, kalau masih kecil mending minum obat kuat aja, makasih. Oh, saya panjang, besar dan berurat, sorry. Aduh. Mulai ilmu buaya Bang Daus. Kacau.
Gampang akun lama, gampangin akunnya dulu ngeri. Aduh, ngeri sedapnya. Gampang Kembali ke akunnya. topik. Di luar konteks pembahasan, saya melihat bulunya Preti di kaki banyak banget ini. Besar, panjang, berurat, lebar. Bulu kakinya banyak banget. Waduh, Preti Panjang, tangannya berurat, berat. besar, panjang, berurat. Sepil dah. No bukti hoax. Tinggi saya 185. Ya udah jelas lah, ya kan? No bukti hoax. Sepil dong yang panjang, besar, berurat. Kakinya bulunya banyak kakinya nih. Jadi begini kembali. dong. Jadi gini, ya. Sekarang bagaimana caranya kita nggak usah menengok ke belakang lah. Itu nasi sudah jadi bubur. Kita sudah lihat tahu. yang panjang, besar, berurat. Pokoknya begini ya, untuk menangani permasalahan ini, ini berat loh ini. Karena ini berat. Karena apa? Ini berkaitan dengan gajah yang mau kita serang nih. Karena banyak orang yang bicara di belakangnya gajah. Sampai semuanya pun ketika menggebu-gebu di awal, terakhirnya mentah. Jadi ini gajah, makanya butuh tim yang memang, kan saya bilang tadi, di Indonesia ini, ya, yang menguasai dunia itu adalah orang kaya, orang yang punya jabatan, dan orang gila. Nah, kita ini rombongan orang gila. Jadi kita cari rombongan orang gila untuk melawan si Kau kaya dan aja si lah, Us. Kau pemilik aja jabatan. yang panjang, besar, Gitu. berurat. Kau aja yang gila. Aku enggak ah. Iya, makanya saya bilang tadi di sini, ya, ini harus ada tim baru lagi yang memang benar-benar ekstra ketat dan ekstra kerjanya ya. Artinya di sini ini gak boleh main-main lagi karena ini PK yang kedua, PK luar biasa. Kalau ini gagal lagi, kasihan mereka. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam urat besar. Kalau enggak Benar-benar ekstra ketat dan ekstra kerjanya ya. Artinya di sini ini gak boleh main-main lagi karena ini PK yang kedua, PK luar biasa. Kalau ini gagal lagi, kasihan mereka. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam urat besar. kalau gagal lagi, Us. Sepil ya, Us. Kalau gagal lagi, sepil dia yang panjang, besar, berurat ya. Iya, kita pencet-pencet, kita bikin ini apa namanya? Hasil nanti tuh belakangan lah. Yang penting usaha dan doa, udah itu aja. Betul, siap. Gitu. Terima kasih. Makasih Mbak Preti, makasih. Silakan Mbak Firdaus, ada mau ditanggapi, silakan. 1 menit. Preti ini laki-laki kayaknya suaranya, tapi dialihkan ke komputer. Jadi wanita. Aku perempuan, perlu kutunjukkan ku yang punyaku yang lebar, hah? Coba Perlu kutunjukkan. coba sepil. Tapi sepil juga punyamu yang panjang ya, biar ku sepil punyaku yang lebar. Jadi galor ngidul ceritanya. Aduh, Pasti kalau panjang sama lebar bang. Disampaikan. Ini masalah yang bikin ngap. Itu yang 7 terpidana aja udah ngap-ngapan tuh di dalam gitu. Gimana kita nggak jadi ikut ngap gitu kan? Kita aja udah dengar tuh komitmen dari Prabowo sendiri sebagai presiden. Dia akan memperkuat kehakiman. Dengan cara apa dia memperkuat kehakiman ini? Dengan cara memperkuat kualitas hidup para hakim. Supaya sama semua yang kerja-kerja di pengadilan katanya. Semua penegak hukum ditingkatkan kualitas hidupnya supaya tidak dapat diintervensi, supaya nggak bisa disogok, supaya nggak korup dan lain-lain gitu. Nah, itu baru komitmennya loh. Itu berarti kan selama ini kualitas hidupnya nggak meningkat. Berarti bisa loh diintervensi, berarti nggak independen. Itu hanya kecurigaan kita karena kan kita dengar dari komitmen yang Prabowo-nya begitu kan. Jadi di sini sebenarnya kita nggak butuh lah hakim ini harus ditingkatkan kualitas hidupnya atau gimana gitu. Karena kita itu nggak cuma perlu hakim yang sebagai penegak hukum yang pinter, tapi kita juga butuh hakim yang benar, yang tahu tentang kebenaran, yang tahu tentang keadilan. Kita butuh yang itu. Kalau saya selalu milih lah, saya lebih baik milih hakim yang benar tapi nggak pinter daripada pilih hakim yang pinter tapi nggak benar. Capek dibohongin sama yang pinter-pinter tapi nggak benar, kayak makan kuaci. Capek iya, kenyang juga enggak, puas enggak, kayak gitu. Saya minum dulu, Bang Host. Sekalian saya mau Tadi ada yang bernapas. pesan saja, host. Aku pun makin bingung, host. Ini sebenarnya netizen ini mau menyelamatkan ke-7 pidana atau mau cari 3 DPO?
Kalau mau mencari 3 DPO berarti kan nggak. Ya Allah, aku bingung, Hos. Kalau mau menyelamatkan ke-7 pidana, berarti dukung 7 pidana tidak bersalah. Kalau mau mencari 3 DPO, berarti dukung 7 pidana bersalah, mendukung korban. Ini sebenarnya aku pun pusing, Hos, di sini lama-lama. Coba lah, aku mau tahu dari Hos itu. Hos, oh Hos, sebenarnya Hos mencari 7 pidana biar dikeluarkan atau mencari 3 DPO, Hos? Kalau saya ditanya seperti itu Mbak Preti, jawabannya jelas bahwa saya menginginkan 7-8 terpidana ini bebas karena mereka tidak bersalah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka bebas, cari siapa daftar 3 DPO yang sampai sekarang ini belum ditemukan. Itu poinnya. Kalau saya bebaskan dulu. Nah bang, untuk Ada, Hos, cara untuk membebaskan ke-7 pidana. nah itu caranya gimana untuk membebaskan 7 terpidana itu? Caranya kalau mereka tidak bersalah. Lah berarti kan harus ada pembuktian. Berarti kalau mereka tidak bebas, berarti mereka bersalah. Bersalah dari bukti-bukti. Yang sekarang dibutuhkan adalah kejujuran, ketransparanan. Itu yang perlu sekarang. Apakah 7 pidana ini satunya pelaku? Apakah 7-7-nya bukanlah pelaku? Maka pada saat itu tukar kepala. Kejujuran sekarang ini yang harus kita korek terlebih dahulu sama 7 pidana ini. Asal muasal mereka bisa ditangkap. Aku mohon maaf ya yang sebesar-besarnya ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya berarti Kalau kan harus kita digali lihat- dari bawah lagi dong Mbak Preti. Iya, maaf ya, ini aku mohon maaf nih. Kalau kita lihat pengakuan ke-7 pidana, ya kan? Kita melihat pengakuan dari Bu Titin. Tetapi tidak sepenuhnya jujur mereka. Tidak sepenuhnya menceritakan persoalan fakta, tetapi menceritakan pembenaran diri. Kalau mereka jujur kepada publik, satu contoh, Bu Titin tahu rekaman tersebut di persidangan. Bu Titin ataupun yang 2017-2016 tahu kalau sudah ada anak Bu Rudiana yang sudah disidang etik dikarenakan melakukan tekanan dan penyiksaan. Ya kan? 2017 juga ada penjaga lapas yang dihukum gara-gara membiarkan ke-7 pidana dipukuli sama orang lapas itu yang dipenjara. Apakah itu sudah diceritakan kepada publik? Apakah itu sudah diceritakan kepada pengacara yang lain? Agar apa? Kalau mengajukan PK, ya, namanya kan kerja kelompok, kerja tim. Kalau tidak ada kejujuran, maka ini hasilnya. Bentuk apapun dari novum itu bisa dipatahkan sama penyidik, bisa dipatahkan sama jaksa, bisa dipatahkan sama MA. Karena mereka punya bukti-bukti. Makanya sebelum mengajukan PK lagi, cek terlebih dahulu kejujuran ke-7 pidana. Dicek terlebih dahulu bukti-bukti fakta-faktanya. Jadi nggak salah lagi kayak gini. Siapa yang nggak kaget? Siapa yang nggak kaget di sini ada video? Video yang diputar